Hai sahabat Hits Kreatif. Kali ini Anda kembali dihibur oleh channel YouTube Hits Kreatif. Kira-kira apa yang akan saya bagikan di video saya kali ini untuk menghibur Anda? Anda penasaran? Yuk nonton terus video ini dan jangan skip, karena Anda akan selalu penasaran dengan ceritanya. Oke sahabat Hits, agar penasaran Anda terobati, langsung saja kita simak kisahnya. Oke. Oh ya, bagi Anda yang belum subscribe di channel saya, silakan subscribe dan juga like serta tinggalkan komen, dan ketika video ini bermanfaat bagi Anda, silakan bagikan juga video ini kepada teman-teman Anda ya, agar mereka juga terinspirasi oleh video-video saya. Oke. Antara Tuhan dan Dokter Penjual Nadi, karya Modesta Irawati Bues. Alkisah, hiduplah sebuah keluarga besar di sebuah kota nun jauh dipandang mata. Kita sebut saja nama keluarga besar tersebut adalah keluarga Tan. Dalam keluarga ini terdiri dari kakek dan nenek Tan dan juga anak dan cucu mereka. Begitulah nama keluarga ini sering dipanggil oleh orang-orang di sekitar mereka, keluarga Mr. Tan. Ya, itu adalah sapaan mereka di tengah masyarakat kota itu. Keluarga Tan adalah keluarga konglomerat yang harta kekayaannya itu boleh kita bilang tidak akan habis sampai 7 turunan pun. Ya, mereka sangat kaya. Namun kondisi ini tidak membuat mereka merasa berada pada puncak ubun-ubun orang lain. Keluarga Mr. Tan dikenal bahagia karena kelimpahan kebaikan di dalamnya. Sifat rendah hati dan suka menolong membuat keluarga Mr. Tan dibanjiri pujian dan sanjungan dari masyarakat sekitarnya. Setiap kali keluarga Tan melewati gang di sepanjang kompleks rumah mereka, tegur sapa merupakan kebiasaan yang tak terlupakan antara mereka dan orang yang dijumpainya. Hal ini mereka lakukan sejak dahulu hingga sekarang. Itulah sebabnya keluarga mereka terlihat seperti kehidupan surga di mata orang-orang. Sekarang Mr. Tan semakin terlihat tua. Umurnya yang dikategori orang berusia lanjut membuat dirinya semakin rapuh. Kakek Tan sering sakit-sakitan. Namun berkat doa dan dukungan keluarga Mr. Tan selalu dijaga kesehatannya. Hingga pada suatu hari, Mr. Tan terkena penyakit yang sangat berbahaya bagi usianya, jantung. Ya, seperti kita ketahui bahwa penyakit ini adalah penyakit yang menyerang siapa saja, baik anak-anak maupun dewasa. Itu adalah salah satu penyakit yang diderita oleh Mr. Tan. Walau sebelumnya Mr. Tan bisa menahan rasa sakitnya, namun karena faktor usianya yang membuatnya tidak lagi bisa menahannya. Hingga suatu saat Mr. Tan sedang duduk di depan teras istananya. Sambil meneguk secangkir milk, dia menikmati indahnya ciptaan Tuhan yang terbentang di depan matanya. Pemandangan yang sangat indah, taman, serta bunga-bunga yang bermekaran di sepanjang jalan menuju rumahnya menghadirkan alunan melodi yang mengantarkannya dalam kedamaian. Sejenak dia merasa sangat ngantuk. Tanpa disadarinya, dia pun tertidur di atas kursi rotan yang sedari tadi menjadi tempatnya bersandar. Hei, kelihatannya dia sangat pulas. Bisik sebuah suara
yang terdengar dari balik kerimbunan bunga di taman mereka. "Ah, bisa mati kita kalau ditangkap warga atau satpam rumah ini," balas sebuah suara yang lain. "Alah, satpam kok takut? Tadi kita bisa melewati satpam kompleks. Itu pisaumu ada kan?" Suara pertama itu terdengar lagi. "Iyalah, masa ngerampok bisa lupa alat bantu?" jawab suara kedua. Mereka berjalan mengendap-endap dan berjaga-jaga agar tidak ditangkap satpam ataupun dilihat warga. Mereka terus mengendap dan menutup mulut dan hidung Pak Tan dengan selembar kain yang sudah direndam obat bius. Mereka menculik Mr. Tan, kemudian mengurungnya ke tempat markas mereka. Sambil menunggu Mr. Tan sadar dari pingsannya, mereka menelpon keluarganya Mr. Tan, yang nomornya mereka ambil dari HP milik Mr. Tan. "Halo, apa benar ini dengan keluarga pemilik nomor ini?" Suara penculik itu membuka pembicaraan dengan keluarga Mr. Tan. "Ya, benar. Anda siapa ya? Mengapa HP Dedi bisa bersama Anda?" "Anda siapa?" jawab salah satu anak Mr. Tan dengan panik. "Apakah Anda sudah mengecek keberadaan ayah Anda?" balas penculik itu. "Dedi di mana? Hei, Dedi di mana? Anda siapa? Hah?" Memanggil semua keluarganya sambil memberi instruksi untuk mencari Mr. Tan ke seluruh penjuru rumah. Tidak ditemukan. Mr. Tan tidak ada di rumah. Semua keluarga Mr. Tan menjadi panik. Panik yang luar biasa. Di tengah kepanikan keluarga Mr. Tan, suara si penculik terdengar lagi. "Hei, waktu Anda tinggal 1 jam lagi untuk menjemput Pak Tua ini pulang. Kami menculiknya, bodoh. Jika Anda mau si tua bangka ini selamat, maka pertama-tama Anda siapkan uang 1 miliar dan jangan berani-berani untuk melapor ke polisi. Apakah Anda mendengarku, bodoh?" teriak penculik itu. "Hei bajingan, berani kau menyentuh Dedi? Aku akan kugantung lehermu," kecam anak Mr. Tan. "Anda mengancam saya?" Lucu sekali. Ayah Anda si tua bangka ini ada di tangan saya, bodoh. Apakah Anda tidak sadar? Cepat datang atau si tua bangka ini akan kujadikan makanan anjingku. Ancam si penculik. Karena panik, anak Mr. Tan pun menyetujui untuk memberikan uang tebusan 1 miliar kepada si penculik. Namun soal polisi, anak Mr. Tan tetap membawa polisi, walaupun tidak jalan bersama dengan dia. Dia menjemput ayahnya seakan sendiri seperti persyaratan yang diminta oleh si penculik. Setelah mendapatkan alamat ayahnya yang disekap, anaknya Mr. Tan pergi disusul oleh beberapa polisi di belakangnya yang agak sedikit jauh agar tidak mengundang curiga. Sementara itu, Mr. Tan masih terlihat pingsan dan mulai membuka matanya walau masih linglung. Dia sangat kaget ketika melihat sekitarnya yang berbeda. Barulah dia menyadari bahwa dirinya diculik dan dia sangat takut. Seketika jantungnya mulai terasa sakit dan dia meringis minta tolong. "Nak, tolong nak, sakit, tolong nak, lepaskan saya," seru Mr. Tan. Namun, bukannya ditolong, si penculik malah menggunakan suara rintihan dari Mr. Tan untuk dikirim ke anaknya. Mendengar suara rintihan ayahnya,
anak Mr. Tan panik dan berlari sekuat tenaga menuju tempat ayahnya disekap. Ketika Pak Mr. Tan ditodong oleh si penculik, tiba-tiba dari balik pintu semua aparat polisi berhamburan bersama anaknya Mr. Tan. Melihat kejadian itu, Mr. Tan pingsan kembali karena kaget. Serangan jantung sepertinya berhasil membuat Mr. Tan tak sadarkan diri dan segera dibawa ke rumah sakit oleh anaknya. Sementara si penculik dibawa aparat ke kantor polisi untuk diadili. Sementara penculik di penjara, Mr. Tan kini dirawat di rumah sakit dan akhirnya sembuh kembali. Setelah sembuh, seorang dokter dan perawat menghampiri Mr. Tan dan keluarganya untuk segera mengurusi administrasi biaya rumah sakit Mister, mohon lunasi administrasinya ya Pak, kata suster itu. Berapa ya nak? Jawab Mr. Tan. 10 juta Mister, jawab suster itu kembali. Mendengar kata 10 juta, Mr. Tan menangis. Semua orang yang ada di ruangan itu jadi kaget dan bertanya, "Kenapa Mister? Kenapa Anda menangis? Apakah karena biayanya yang mahal ya Mister?" Tanya dokter. "Bukan dokter, sama sekali bukan," jawab Mr. Tan. "Terus kenapa Anda menangis?" lanjut si dokter. "Karena saya terharu dan sangat bersyukur kepada Tuhan karena selama ini saya diberikan nafas kehidupan sampai saat ini. Sekarang umurku sudah hampir 80 tahun. Tetapi tak sedikit pun aku membayarnya kepada Tuhan selain bersyukur. Coba kita renungkan betapa Tuhan sangat baik. Dibandingkan kita manusia hanya memasang infus selama 24 jam dikenakan biaya," jawab Mr. Tan. Jawaban Mr. Tan membuat wajah dokter itu menjadi merah karena menahan rasa malu. Katanya, "Mister, mengapa Anda mengatakan demikian? Toh kami itu bekerja untuk mencari nafkah, mencari uang," kata dokter itu sedikit kesal. "Iya, saya tahu nak dokter. Saya bukan menyindir, karena saya dan anak-anak saya pun juga demikian, bekerja dan mendapatkan uang. Saya hanya ingin agar kita tidak akan pernah lupa untuk bersyukur. Karena hanya dengan bersyukurlah kita membayar kebaikan Tuhan," jawab Mr. Tan, yang kemudian segera mengurus administrasinya dan segera pamit. Sejak saat itu, dokter itu dan keluarga Mr. Tan selalu mensyukuri atas kebaikan Tuhan. Oh ya, sekian kisahnya dan semoga kita pun demikian, bahwa dalam segala hal sangat diperlukan agar kita selalu bersyukur karena kebaikan Tuhan itu tidak pernah ada batasnya. Oke sahabat Hits Kreatif, itu adalah kisah yang saya bagikan untuk menghibur Anda kali ini. Bagaimana sensasinya? Oh ya, thank you sudah menonton, dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasi Anda agar Anda bisa terupdate langsung dengan video-video saya setiap harinya. Bye bye.